Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatoni Abdillah Arif. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang mana bukunya itu berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia. Buku ini ditulis oleh Robert Van Niel. Buku ini diterbitkan oleh PT Dunia Pustaka Jaya, yang mana cetakan pertama buku ini yaitu dicetak pada tahun 1994. Sedikit mengenai sinopsis buku ini. Pulau Jawa dalam tahun 1900 merupakan bagian utama dari kekuasaan kolonial Belanda. Semenjak pertengahan abad ke-19, pengawasan Pulau Jawa berada di tangan parlemen Belanda atau yang disebut dengan Staten General. Pengawasan secara praktis atas masalah-masalah kolonial berada di tangan Menteri Jajahan atau Menteri Urusan Jajahan, yang menjadi anggota kabinet bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya kepada Staten General. Politik umum pada kolonial ini tidak dirumuskan semenjak pertengahan abad ke-19 berdasarkan suatu pendapat umum sebagaimana disuarakan melalui Staten General. Politik umum ini agak tetap dan pada dasarnya tidak dirubah dengan adanya pergantian kabinet. Menteri Jajahan bertanggung jawab untuk menjalankan politik umum kolonial sesuai dengan tuntutan-tuntutan kolonial dari partainya dan partai-partai lain yang termasuk ke dalam kabinet. Pada waktu itu semua partai politik Belanda bersepakat untuk menggantinya menjadi politik kolonial yang berperi kemanusiaan. Akan tetapi dalam penerapannya terdapat perbedaan-perbedaan baik dari sudut pandang atau cara dan metode. Sistem tanam paksa dijalankan, namun di kemudian hari gagal karena adanya korupsi dan tekanan-tekanan yang ada di dalamnya. Kemudian ditambah lagi dengan mencuatnya berita dan pengecaman atas hal itu, yang mana diantaranya adalah orang yang pelopori gerakan kecam itu, yaitu Baron van Houvel dan Louis Dekker. Pada tahun 1820-an telah banyak masuk masyarakat Eropa ke Jawa atau Hindia Belanda, sehingga timbullah secara eksklusif dipandang dari sudut lain Jawa, yang mana mereka sangat prihatin atas kemakmuran rakyat yang menurun dan menuntut otonomi lokal. Pada tahun 1900-an, politik penjajahan berubah menjadi politik etis karena dianggap lebih baik daripada sebelumnya dan dianggap lebih mengusahakan kemakmuran dan otonomi. Munculnya politik etis merupakan usaha untuk membackup Belanda dengan suatu dasar moral yang sempurna yang akan dapat mempertahankannya dari tuntutan luar negeri. Selain itu, keuntungan lain dari politik etis adalah kesanggupannya untuk memberi ilham kepada bangsa Belanda sendiri menuju suatu masa depan yang lebih baik bagi penjajahan di tanah Jawa. Sementara bagi rakyat Indonesia, politik etis membuka jalan untuk mengambil bagian dalam menentukan masa depannya sendiri. Namun kemudian, atas hal itu, politik etis hanya suatu trik atas tuntutan luar negeri. Struktur masyarakat Hindia Belanda pada tahun 1900-an yaitu Indo-Eropa, pribumi. Selain itu, terdapat pula orang Cina dan Arab. Keduanya lebih kepada berjiwa dagang. Orang Cina atau Tionghoa dan orang dengan sebutan Arab yang mencakup timur dekat, timur jauh, dan termasuk India Muslim. Sedangkan orang Indonesia terbagi ke dalam dua golongan, yakni petani dan priai. Pada tahun 1900-an, pemerintah Belanda mulai lebih menunjukkan perhatiannya kepada pribumi dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, hanya golongan tingkat tinggi atau golongan elit atau priai kelas tinggi yang diizinkan untuk bersekolah. Pada tahun 1912, secara resmi berdiri sebuah organisasi bernama Serikat Islam atas prakarsa Haji Samanhudi dan Raden Mas Tirto Adi Suryo. Namun, hubungan keduanya renggang dan kemudian ia mencari pengganti dan mendapatkan seorang yang bernama Umar Said Cokro Aminoto. Keanggotaan Serikat Islam sebelum diberi status hukum oleh Gubernur Jenderal telah memperbesar keanggotaan melalui seorang modernisasi Islam yang bernama Haji Agus Salim. Selain itu, pada tahun yang sama, yaitu 1912,
juga berdiri sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Di organisasi ini berdiri di Yogyakarta. Pendiri dari organisasi Muhammadiyah ini bernama Ahmad Dahlan. Pada awal berdirinya kedua organisasi ini memiliki hubungan yang erat dan dekat, meskipun Ahmad Dahlan yang dengan hati-hati menjauhi aktivitas-aktivitas politik. Isu utama dalam buku ini yaitu bagaimana peran pendidikan merubah tatanan kebiasaan orang Indonesia dalam menghadapi pemerintah kolonial. Yang mana dapat kita lihat bahwasanya pendidikan merupakan kunci utama untuk masuk dalam pemerintahan kolonial Belanda atau pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, dengan pendidikan ini pula lah pergerakan orang-orang terpelajar Indonesia yang menjadi penentu untuk nasib bangsanya sendiri. Pendapat saya mengenai buku ini adalah bahwasanya garis perkembangan elit Indonesia dari yang bersifat tradisional berdasarkan kosmologis dan berdasarkan keturunan berubah kepada elit modern yang berdasarkan negara makmur melalui pendidikan. Buku ini memberi saya sedikit banyak pemahaman mengenai hubungan elit modern, politik etis, dan pendidikan, yang mana ketiga hal ini menjadi cikal bakal dari perubahan yang lahir di kemudian harinya. Selain itu, buku ini sangat bagus untuk dibaca oleh kalangan mahasiswa, khusus untuk saya sendiri, dan bagi masyarakat atau orang-orang yang masih yang awam, yang mana ingin mempelajari atau mengetahui sejarah dari perkembangan Indonesia. Sekian dari hasil review saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.